Halo konsen mesin, saya Zulfikir Ahmad. Akhir-akhir ini Toyota cukup gencar masarin SUV bersasis monokok ke Indonesia. Sebut aja kayak Corolla Cross, Toyota Rise, Toyota Yaris Cross, dan belum lama ini Toyota masarin lagi Toyota RAV4. Padahal RAV4 itu sempat dipasarin ke Indonesia pada tahun 2000 dan pasarnya bisa dibilang kurang berhasil kalau dibandingkan dengan kompetitornya, Honda CR-V. Dan sebenarnya Toyota itu, terutama untuk segmen middle up, sebenarnya dia lebih kuat di SUV sasis leather frame ketimbang monokok. Makanya kenapa Toyota Fortuner bisa punya banyak peminat dan Land Cruiser peminatnya masih bertahan lah. Meskipun Land Cruiser ini pasarnya kecil tapi dia tetap laku gitu. Banyak aja yang beli, terutama untuk di segmen yang mulai mengkerucut ya. Nah, bicara SUV sasis monokok, sebaiknya jangan lupa sama SUV yang satu ini, yaitu Toyota Harrier di showroom Auto Trade di Bursa Otomotif Sunter, Jakarta, dan kita bakal bahas 7 fakta menariknya. Toyota Harrier ini adalah luxury SUV crossover pertama di dunia. Ya memang sebelumnya ada Mercedes M-Class, tapi dia body on frame ya, atau leather frame. Nah, Harrier waktu itu dia jadi SUV crossover pertama yang sasis monokok dan terutama untuk di segmen luxury ya, karena Toyota Harrier itu tahun 97 itu rilis ya, kemudian diekspor ke luar Jepang dengan brand Lexus RX. Dan Toyota Harrier ini untuk dua generasi awalnya dia paralel dengan Lexus. Jadi Harrier itu dibuat di Jepang kemudian diekspor dengan nama Lexus RX. Nah, untuk generasi kedua ini, meskipun Lexus RX udah ganti generasi di tahun 2008 kalau nggak salah, Toyota masih mempertahankan Harrier. Jadi ada Harrier, ada Lexus RX. Sampai tahun 2013 baru Harrier ini ganti model dengan orientasi yang berbeda dan tentunya nggak paralel lagi dengan Lexus RX. Nah, sampai tahun 2020 Toyota ganti model untuk Harrier dan seperti inilah Toyota Harrier generasi keempat yang bakal bahas di video ini. Toyota Harrier generasi keempat ini dia pakai platform Toyota New Global Architecture K atau TNGA-K yang satu platform dengan Toyota Camry dan juga Toyota All New Alphard. Bahkan Harrier ini juga dia satu platform dengan Lexus NX dan juga Lexus RX yang awalnya dia paralel ya. Harrier ini paralel dengan Lexus RX. Sekarang meskipun udah nggak paralel, tapi dia tetap satu platform dengan Lexus RX, yang artinya dari segi platform bisa dibilang Harrier ini kelasnya middle ya, middle up. Untuk generasi keempat ini, Toyota Harrier mengusung konsep desain eksterior coupe SUV. Dan kita lihat dari bagian depannya dulu ya. Nah, untuk bagian depannya dia kelihatan berlekuk-lekuk ya, dia tuh kelihatan nyatu garis-garisnya antar satu sama lain. Kalau dibandingin sama Harrier yang sebelumnya kan dia agak membulat, kalau ini dia lebih meruncing ya. Kalau dilihat sekilas ini kayak wajahnya si Harrier ya, burung gitu. Dan juga kalau dilihat dari samping ya, nah begitu lihat samping, kalau depan itu kita lihat ada SUV. Nah dari samping barulah kelihatan model coupe-nya. Dan kalau dilihat sekilas ini kayak apa ya, kayak mobil coupe 2 pintu yang dipanjangin jadi SUV lah. Kalau dari siluetnya tuh bener-bener kelihatan, wah ini tuh coupe gitu. Ini udah kayak sports car aja nih bagian samping sama. Nah begitu ngeliat ke belakang itu makin kelihatan lagi kesan
coupe dari Toyota Harrier ini, yang artinya untuk generasi keempat ini dia approach-nya itu lebih ke sport ya, lebih ke coupe SUV. Nah, untuk coupe SUV ini di Indonesia ya bisa dibilang cukup diminati ya. Bahkan brand China pun ada yang SUV yang pakai konsep ini, yaitu Chery Omoda. Dan ini lampunya nyambung ya, terutama kalau dari sini nih, dari sinilah itu kelihatan apa ya, kayak sports car gitu belakangnya. Oke, jadi ini untuk eksteriornya. Sekarang kita mau bahas interiornya sekaligus fakta berikutnya. Jadi ini interiornya Toyota Harrier ya, dan memang approach Toyota Harrier ini premium ya, bener-bener dibuat layaknya SUV mewah. Meskipun Harrier ini bukan dari luxury brand kayak Lexus, tapi Toyota bener-bener bikin Harrier ini sebagai SUV mewah, atau mungkin nunjukin bahwa Harrier ini tuh pionirnya SUV mewah untuk sasis monocoque atau luxury crossover SUV. Nah, kalau saya masih lihat ini dari segi dashboardnya cukup tipikal TNGA-K ya, dan juga bagian tengahnya ini kelihatan sporty ya, dan juga ini udah ada premium sound system, dan ada beberapa fitur yang baru kita lihat kalau mesinnya dinyalain. Dan seperti ini kalau dinyalain ya, di sini ada spion digital yang kalau nggak salah dia bisa ngerekam ya. Dan ini Toyota pertama yang punya spion digital yang bisa rekam. Dan di sini ada panoramic roof ya. Ini namanya dimming panoramic, dan ini juga pertama di Toyota. Jadi ini bisa dikaburin gini, tapi bisa diperjelas. Jadi bisa kelihatan tuh di situ ada seng-sengnya. Tapi kalau mau lebih privacy dengan kaca kayak begini ya bisa matiin lagi. Dan juga di sini ada tray-nya ya kalau mau lebih gelap lagi. Jadi feel premiumnya ini dapat banget ya, meskipun Harrier ini sekali lagi bukan dari luxury brand kayak Lexus ya. Ini juga panoramic roof-nya lumayan panjang ya, sampai ke jok baris belakang. Ini juga joknya ini ala-ala sports car nih kalau dari bentukannya kayak bucket. Dan ini yang saya suka juga detail-detailnya ya, kayak rumah speaker ada garis-garisnya gitu kan. Jadi kayak bener-bener premium feel-nya tuh dapat banget gitu di mobil ini. Oke, jadi seperti ini duduk di jok depannya Harrier. Sekarang kita mau coba duduk di jok belakangnya. Jadi begini rasanya duduk di jok belakangnya Toyota Harrier ya. Meskipun atapnya bongkok, tapi lega gitu loh. Nggak berasa sumpek yang kayak gimana, karena mungkin secara logika kalau atapnya bongkok bakal makan ruang kabinnya. Tapi ini meskipun atapnya bongkok, tapi masih berasa lega ya. Bahkan untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm, kakinya pun masih lebih rileks untuk duduknya gitu. Jadi ini Harrier ini cocok buat kawan saya mesin yang mungkin lagi males nyetir duduk belakang gitu. Duduk belakang masih enak gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya lagi pengen nyetir sendiri masih enak, duduk di belakang juga enak banget gitu loh. Apalagi kalau udah ada sandaran tangannya di sini. Wah, ini enak banget nih Toyota Harrier ini. Oke. Jadi begini rasanya duduk di jok belakang ya. Sekarang kita mau lihat bagasinya Toyota Harrier ini. Jadi begini bagasinya ya, luas banget untuk ukuran mobil yang atapnya bongkok. Ini mungkin bisa muat 2 koper kali ya. Tapi yang menarik dari Harrier ini ada audionya di sini, kayaknya ini subwoofer ya. Dan juga masih ada tempat lagi di sini ya, ada ruang kosong. Yang artinya meskipun ini orientasinya lebih ke sport, performance mungkin, tapi dia kepraktisannya pun masih diperhatikan gitu. Jadi makanya kenapa bagasinya gede gitu ya. Jadi ya ini SUV coupe yang buat sehari-hari ini jelas cocok ya. Dan di sini ada rumah subwoofer, kelihatannya bakal asik nih kalau buat upgrade audio gitu ya. Dan tentu untuk upgrade audio, produk yang kita rekomendasikan untuk Harrier ini adalah Vocal, karena Vocal punya produk yang lengkap ya. Kalau mau OEM ada OEM Vocal, atau mau yang lebih advance juga ada ya. Vocal tuh kalau untuk urusan speaker tuh banyak pilihannya, jadi cocok untuk upgrade audio di Toyota Harrier ini. Jadi ini mesin Toyota Harrier generasi keempat yang 2000 cc bensin non hybrid. Mesinnya ini 2000 cc ya,
kodenya M20A FKS. Nah, kawan Sound Machine tahu dong, mesin M20A FKS ini sama dengan mesin apa? Ya benar, mesin ini sama dengan Toyota Kijang Innova Zenix yang bukan hybrid tentunya. Nah, untuk Harrier ini dia tenaganya 171 PS ya di RPM 6600 dan torsinya itu 207 Nm di 4800 RPM. Harrier ini sebenarnya juga ada ya yang varian hybrid, cuman di Auto Trade ini unitnya udah laku. Dan untuk Harrier ini, untuk hybridnya dia 178 PS di 5700 RPM. Dan untuk motor listrik depannya dia 120 PS ya. Torsinya itu kalau mesin dia di 221 Nm di RPM 3600 sampai 5200. Dan juga torsi motor listriknya dia 202 Nm. Jadi lebih kurang untuk mesin sama motor listriknya ini mirip-mirip Camry lah, mirip-mirip Camry hybrid. Tapi untuk yang all-wheel drive dia ada motor listrik belakang 54 PS tenaganya, torsinya itu 121 Nm. Nah, menariknya lagi Harrier ini juga ada yang plug-in hybrid. Mesinnya masih sama ya, A25 FXS, mungkin motor listriknya yang beda. Soalnya dia motor listriknya itu tenaganya 182 PS ya untuk motor listrik depan. Motor listrik belakang karena plug-in hybrid dia all-wheel drive 54 PS. Nah, untuk torsi dia 270 Nm untuk yang plug-in hybrid. Sementara torsi motor belakangnya itu dia 54 Nm. Yang artinya untuk plug-in hybrid dia lebih kurang agak sama dengan RAV4 hybrid yang baru-baru ini resmi dijual di Indonesia. Cuma ya kalau dipikir-pikir, kalau misalnya Toyota mau masarin plug-in hybrid, kenapa nggak Harrier ini aja ya? Karena secara nama kan udah lebih ada gitu loh. Jadi Harrier ini dibuat dengan rasa berkendara dengan kombinasi antara performa dan kenyamanan. Performanya pertama tentu dari platformnya ya, TNGA-K yang sama dengan All New Alphard dan Lexus dan sebagainya, karena platform TNGA ini dia yang membuat dia lebih kaku ya, terus center of gravity-nya dia juga lebih rendah, tapi dia juga nyaman gitu. Jadi performanya ada, nyamannya juga ada. Kemudian untuk suspensi dia untuk depan tuh dia pakai MacPherson strut ya. Sementara belakangnya itu dia pakai double wishbone, dan juga shock breaker dia tuh bener-bener dirancang se-flat mungkin lah untuk pengemudi. Dari suspensinya itu dirancang gimana supaya pengemudi itu pandangannya nggak blur gitu. Jadi bener-bener se-flat mungkin dari kaki-kakinya. Kemudian di sini ada active cornering assist ya. Jadi active cornering assist itu misalnya lagi belok tiba-tiba understeer, begitu injek rem dia bisa menghilangkan atau mengeliminir understeer-nya itu. Jadi misalnya lagi belok nih, lagi belok mungkin yang kenceng ya di sirkuit. Jadi misalnya berasa understeer, kayak nggak dapet, setirnya kayak kurang gitu. Begitu injek rem, nah itu dia bisa ngurangin understeer-nya itu. Active cornering assist dia udah terintegrasi dengan electric power steering ya. Sebenarnya Harrier ini juga ada yang varian all-wheel drive ya. Varian all-wheel drive kalau untuk yang bensin dia ada dynamic torque control-nya ya. Jadi biar bisa lebih adaptif untuk berbagai kondisi jalan. Dan kalau untuk hybrid ya selain untuk kontrol torsi. Jadi ini mesin Toyota Harrier generasi keempat yang 2000 cc bensin. Motor listrik tentu membuat akselerasinya bisa lebih cepat karena ada motor listrik. Jadi all-wheel drive itu bukan pakai gardan tapi pakai motor listrik. Dan tentunya berhubung ini Toyota spek Jepang ya, tentunya ini udah ada Toyota Safety Sense ya. Dan Toyota Safety Sense ini dia berperan mencegah terjadinya benturan dan juga bisa untuk kenyamanan juga. Mencegah benturan karena dia ada pre-crash system ya. Jadi biar misalnya lagi nyetir gini tiba-tiba nggak deteksi ada objek misalnya orang itu nggak ngeh atau udah mendeteksi kondisinya nggak memungkinkan, nanti mobilnya ngerem sendiri. Dan itu juga bisa berlaku kalau misalnya kita parkir mundur. Kadang-kadang kita nggak tahu ya parkir mundur, menurut totonya ada yang nyelonong kenceng gitu ya. Itu sistem itu dia bisa mencegah terjadinya benturan dengan ngerem. Dan juga untuk kenyamanan tentunya, karena biasanya kalau safety sense itu ada adaptive cruise control dan sebagainya yang
membantu pengemudi untuk jaga kecepatan. Jadi seperti ini Toyota Harrier generasi keempat nih kawan Sound Machine. Gimana nih menurut kawan Sound Machine? Kira-kira bakal hits kayak tahun 2000-an lagi nggak? Atau kira-kira agen pemegang merek bakal tertarik nggak nih sama Toyota Harrier ini? Oke, apapun itu tulis saja di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube soundmachine.com. Kalau kawan Sound Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di-follow juga akun Instagram dan TikTok soundmachine.com, di-like juga akun Facebook soundmachine.com, dan pantau terus website soundmachine.com untuk informasi otomotif terkini.